Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jamaah dimanapun saja berada, hari ini tanggal 23 Juni 2022, Al-Fakir akan membacakan kitab Tauhid, yakni kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Penyusunnya adalah Asy-Syaikh Thahir bin Shalih Al-Jazari. Kitab ini dipelajari di pondok-pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren Sidogiri ini menjadi pelajaran Tauhid di kelas 5 ibtidaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuzu takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli? Hal yajuzu, apakah boleh at-takallumu, membahas fi dzatihi ta'ala, masalah zatnya Allah, bil aqli, dengan akal? Apakah boleh kita membahas tentang zatnya Allah dengan akal? Maka dijawab la yajuzu, tidak boleh. At-takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli, membahas tentang zatnya Allah dengan akal kita. Mengapa? Li'annal aqla, karena akal itu qasirun an idraki dzatil khaliq. Akal kita ini terbatas, tidak mampu untuk mengetahui zatnya Allah, hakikatnya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fakullu ma khotoro bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di dalam hatimu, Allah itu seperti apa? Apa yang terlintas saja, fallahu bi khilafi dzalik, Allah itu tidak seperti itu. Ini para jemaah sekalian. Jadi tidak boleh kita membahas tentang zatnya Allah dengan akal kita. Karena akal kita ini tidak akan mampu. Misalnya di dalam sebuah hadis itu diingatkan, tafakkaru fil khalqi, berfikirlah kamu tentang makhluk Allah, ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fil khaliq, jangan kau berfikir tentang penciptanya, yakni Allah. Kenapa? Kita tidak diperbolehkan memikirkan tentang Allah karena kamu tidak akan mampu. Fa innakum la taqdiruna qadrah. Kamu enggak bakalan mampu berpikir tentang zatnya Allah. Jadi kalau kita terlintas di dalam hati, Allah itu barangkali seperti apa? Atau warnanya putih, merah, hitam, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, besar, kecil. Maka para jemaah sekalian, yang terlintas di dalam pikiran kita itu, Allah tidak seperti itu. Karena terlintas saja berarti Allah itu dianggap sama seperti makhluk. Allah tidak seperti itu. Terus idza kana al-aqlu la yudriku dzatahu ta'ala, apabila akal tidak memungkinkan untuk mengetahui tentang zatnya Allah, fa kaifal wusulu ila ma'rifatihi ta'ala, bagaimana kita caranya untuk tahu, mengetahui tentang Allah?
Ma'annal ma'rifah wajibatun ala kulli ahadin. Padahal kita tahu bahwa mengetahui tentang Allah itu adalah kewajiban bagi semua orang. Sedangkan kita tidak boleh berbicara atau membahas dengan akal kita tentang Allah. Bagaimana caranya? Padahal kita diperintahkan untuk mengenal Allah, tahu tentang Allah. Jawab para jemaah sekalian, inna ma'rifatahu, sesungguhnya mengetahui Allah Subhanahu wa taala, tahsulu itu bisa hasil bima'rifati sifatihi, dengan mengetahui sifatnya Allah. Apa sifat Allah? Misalnya minal wujud, wujud, idam, baqa, walafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, ayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basar, kalam. Kemudian qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, mutakaliman. Yang kita kenal kemudian dengan sifat 20. Nah ini untuk tahu kepada Allah ya cukup dengan sifatnya saja. Dengan sifatnya saja. Nah, sifat-sifat Allah sebenarnya tidak terbatas dengan 20. Bahkan tidak terbatas dengan 99 yang kita kenal dengan Asmaul Husna itu. Tapi dengan sifat 20 sudah cukup untuk membentengi akidah kita dari paham-paham yang salah, paham-paham yang sesat tentang Allah. Maka mari kita pelajari satu persatu itu. Misalnya di dalam kitab Aqidatul Awam itu diajarkan di sana sifat wujud. Wallahu mawjudun qadimun baqi, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, wa qaimun wani wa wahidun wa hayy, qadir muridun alimun bi kulli syai', sami'unil basir wal mutakallimu, lahu sifatun sab'atun tantazimu, wa qudratun iradatun samun basar, ayatunil ilmu kalamun istamar, dan seterusnya. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi, tarkulli kulli mumkinin ka fi'lihi. Itu dipelajari. Sifat wajib yang melekat kepada Allah. Maka dengan mengetahui sifat 20 itu, kita akan mengenal Allah seperti ini. Allah itu wujud ada, Allah itu qidam, dahulu. Allah itu baqa, kekal. Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu berdiri di zatnya sendiri. Allah itu satu. Allah itu hidup. Allah itu punya ilmu. Mengetahui Allah itu. Allah itu kudrat, kuasa. Allah itu iradat, berkehendak. Allah mendengar. Allah melihat. Allah berfirman. Ini kalau kita dalami, maka cukup dengan sifat-sifat ini kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, bi ayyi syai'in arafna Allah ta'ala ma'annana ma ra'aynahu bi absarina. Bi ayyi syai'in, dengan cara apa kita tahu kepada Allah? Ma'annana ma ra'aynahu bi absarina, padahal kita tidak melihat Allah dengan mata kepala kita. Terus jawabannya bagaimana para jemaah sekalian? Arafna wujudallahi ta'ala. Kita tahu wujudnya Allah, keberadaan Allah, wa baqi sifatihi, dan sifat-sifat yang melekat kepada Allah. Dengan cara apa kita tahu? Bidzuhuri athari kudratihi. Dengan tampaknya bekas kekuasaan Allah. Fi hadhil makhluqat,
di tengah-tengah makhluk ini, di mana makhluk Allah itu al-hadisah, makhluk Allah itu yang baru, yang indah, yang bagus. Subhanallah, bahkan akal kita ini tidak menjangkau saking hebatnya ciptaan Allah. Seperti kasamawat, langit, tidak ada tiangnya. Kita bangun masjid saja, bangun rumah ya harus ada tiang, jelas. Dan langit diciptakan oleh Allah bi ghairi amadin, dengan tanpa ada tiang. Coba bayangkan itu. Ciptaan Allah semacam itu, ciptanya saja hebat luar biasa, bisa membingungkan akal kita. Bagaimana dengan sang pencipta, kan begitu kan? Wa mashtamalat alaihi, langit itu di mana di sana ada matahari, ada bulan, ada bintang. Perhatikan juga wal ard, bagaimana bumi Allah ciptakan. Wa mashtamalat alaihi, dan apa yang ada di bumi dari tambang, batu bara, minyak, gas, ya, pohon, dan semuanya. Gunung-gunung para jemaah sekalian. Di sana itu banyak hewan. Di mana allati min hal insan al makhluk min ahsani taqwim. Di mana manusia di tengah-tengah ciptaan Allah di bumi ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya bentuk. Al-mausufu bi anwa'il kamal, di mana manusia itu disifati dengan berbagai macam sifat yang sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Wal fadli al-mumtaz bil aqil qawil, di mana manusia itu dibekali oleh Allah dengan akal yang cerdas, yang luar biasa lah, bisa membedakan baik dan tidak baik. Manusia ciptaan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, ini jelas semua ini, makhluk ini menunjukkan keberadaan Allah. Keberadaan Allah. Langit dan bumi dan seisinya ini menunjukkan keberadaan Allah. Ini penting ya, ditanamkan ke dalam hati tauhid. Cara kita mengenal kepada Allah semacam ini. Kita tidak bisa melihat dengan mata kita, ya, karena tidak mungkin hari ini dengan mata kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita mengenal kepada Allah dengan melihat ciptaannya. Bagaimana ciptaan-ciptaan Allah di langit dan di bumi dan di sekeliling kita, oleh makhluk yang ciptaan Allah, hewan yang paling besar dan yang terkecil, kita lihat. Itu para jemaah sekalian. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sanurihim ayatina. Aku akan tampakkan kepada mereka ayatina, terhadap ayat-ayatku, keberadaanku, kekuasaanku, keesaanku, katanya Allah. Fil afaqi, di alam semesta ini, langit dan bumi. Wa fi anfusim, dan termasuk yang paling dekat adalah di dalam diri kita. Mulai ujung kepala sampai ujung kaki, ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah. Di mana? Di dalam tubuh kita. Ya sederhana saja. Kita ini apa sih? Nggak bisa ngapa-ngapain kita ini terhadap tubuh kita. Kita makan misalnya,
masuklah makanan itu ke dalam perut kita lewat mulut kita. Di dalam itu ada tempat yang mengelola makanan. Kemudian makanan itu dipecah-pecah, dibagi-bagi, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi tulang, ada yang menjadi rambut, ada yang menjadi kuku, ada yang menjadi kotoran, ada yang menjadi keringat, dan seterusnya. Siapa yang membagi itu semua? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Luafi anfusihim. Maka hal yang sederhana ini menjadi ayat di dalam tubuh kita ini tentang keesaan Allah, keberadaan Allah. Karena apa? Fakama anna man syahada bina'an arafa anna lahu baniyan. Sebagaimana kita ini kalau melihat ada bangunan, rumah, maka pasti kita akan mengatakan rumah ini ada yang bangun. Wa man syahada kitaban arafa anna lahu katiban. Kalau Anda melihat sebuah tulisan, sebuah kitab, maka Anda akan sadar dan yakin bahwasanya ada yang menulis. Wa illam yarahu, walaupun kita nggak melihat siapa yang menulis ya, siapa yang bangun ya, tapi kalau ada bangunan, pasti kita akan mengatakan ada yang bangun, ada tukang yang bangun. Kalau ada tulisan, kemudian kita akan mengatakan ada yang menulis, walaupun kita tidak melihat. Walam yasma khabarahu, juga kita tidak mengenal tentang kabar dia, dari mana, siapa namanya. Fakadzalika man ra'a hadzal alam, demikian juga orang yang melihat alam semesta ini, langit dan bumi dan seisinya, al-mutqan, al-badi, di mana ini adalah ciptaan Allah yang indah, luar biasa, dahsyat. Maka kalau kita tahu bahwasanya alam ini ada, semesta ini ada, arafa anna lahu wujudan, maka kita sadar dan kita tahu bahwa di sana ada yang menciptakan. Ada menciptakan tentu qadiman. Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Qadim itu artinya dahulu. Tidak ada permulaannya. Aliman, Allah taala itu tentu alim. Bukan hanya sekedar mohon maaf menciptakan, tidak mengenal ciptaannya, alim sampai sedetail-detailnya, tahu sampai sedalam-dalamnya. Muridan, Allah itu berkehendak. Qadiran, Allah itu maha kuasa. Hakiman, Allah itu maha bijaksana. Itu para jemaah sekalian. Jadi kita bersama-sama itu melihat ciptaan Allah. Misalnya kita tadabbur alam, datang melihat ke berbagai wilayah, baik dalam negeri maupun luar negeri, bertamasya, melihat makhluk Allah, ciptaan Allah. Ada gunung, ada lautan, ada hewan dan sebagainya. Kita akan mengatakan nanti setelah melihat itu semua, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak kau ciptakan semua ini sia-sia ya Allah, pasti ada hikmahnya. Luar biasa para jemaah sekalian. Karena itu niati kalau kita safari, ya melakukan perjalanan kemanapun, kita nikmati semua itu dalam rangka mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempertebal iman dengan cara apa? Dengan cara melihat makhluknya Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan, sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan tunjukkan ayatku di dalam alam semesta ini. Sehingga kalau kita berjalan, bukan hanya niat jalan-jalan nggak jelas, tapi ada orang mengatakan, mau kemana kamu? Jalan-jalan cuci mata. Nah, ini harus dinaikkan level niatnya itu. Jalan-jalan kemana? Semua terserah kemana-mana. Lah kita niatin untuk melihat ciptaan Allah, kebesaran Allah.
kita akan mengatakan subhanallah, ya Allah ini gajah, subhanallah ini gunung, subhanallah ini onta, subhanallah ini lautan, berdebur ombaknya, datang pergi, subhanallah. Itu dapat mempertebal iman. Karena apa? Sekali lagi, keberadaan itu semua, wujudnya itu semua, pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang telah saya sampaikan tadi. Hal hadhil mas'alati nadhirun fil makhluqat. Ay hal yujadu fil makhluqat syai'un natahaqqaqu wujudahu ma'anna la narah. Apakah dalam masalah ini, misalnya berkaitan dengan keberadaan Allah, Allah itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Keberadaan Allah itu pasti, tapi tidak dilihat. Apakah ada contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita? Yakni berkaitan dengan yujadu fil makhluqat syai'un natahaqqaqu wujuduhu ma'anna la nara. Jadi apakah ada dalam makhluk, ya di sekitar kita lah maksudnya, di mana kita yakin keberadaannya, Allah kan yakin keberadaan Allah itu yakin kita. Ya, kalau makhluk kira-kira ada nggak contohnya? Yakin adanya, tapi kita tidak melihat. Maka di sini dijawab, na'am wa dzalika karruh. Ada, dan itu seperti ruh. Ruh itu bukan nafas ya. Nafas beda dengan ruh. Fa inna nahkumu biwujudiha. Kita memastikan bahwa ruh itu ada. Wa illam nahdha bisyuhudiha, walaupun kita tidak pernah melihat. Hakikatul ruh, hakikat ruh itu seperti apa? Kita tidak melihat. Tidak tahu. Haitsu nara ma laha minal athar, karena kita sadar keberadaan ruh itu ada karena bekas yang ditunjukkan. Saya ini bisa bergerak, bisa ngomong, bisa beraktivitas karena ada ruh. Ruhnya di mana? Apakah di mulut? Apakah di jantung? Apakah di tangan? Ruh dibahas saja, ya gak nyampe-nyampe. Ada ruh, ada. Nggak kelihatan, iya, nggak kelihatan. Itu para jemaah sekalian. Ya kita yakin keberadaan ruh, tapi kita tidak tahu di mana dia adanya. Ini paling dekat dengan kita, bukan ngomong Allah ini. Wala nudriku haqiqata bil afkar. Wa kadzalika Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah. Kalau kita berbicara ruh, ada ruh itu, dan kita tidak bisa melihat. Padahal jelas ada. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu wa illam narah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita, walam nudrik haqiqata dzatihi bi afkarina, dan kita tidak mengetahui dengan hakikat Allah dengan pikiran kita. Najizimu bi wujudi dzatihi, kita memastikan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah itu al-mausufah, disifati bisifatil kamal, dengan sifat kesempurnaan. Kenapa kita mengatakan Allah itu ada dengan segala kesempurnaannya? Nadharan lima nara min athari sunihi, karena kita melihat bekas-bekas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berserakan di alam semesta ini. Di mana kita lihat subhanallah, ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa, mulai yang terbesar sampai yang terkecil, indah. Ini para jemaah sekalian. Asy-syahidu lahu bilisanil hal wal maqal, di mana kita bisa melihat tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisanul hal wal maqal, dengan lisan hal dan lisan al-maqal. Yani kita bisa melihat ciptaan Allah itu dengan apa? Dengan
Nah, lisan hal itu maksudnya tingkah laku kita dan lisan kita. Subhanallah. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama fakta, keadaan dan perkataan ini membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan fakta yang ada. Dengan lisan kita juga akan mengatakan bahwasanya Allah itu adalah wujud yang sejati. Ini dari mana kita tahu? Sekali lagi dari ciptaan Allah. Subhanallah. Ini mari kita bersama-sama sekali lagi bahwa kita ini walaupun tidak memahami hakikat zatnya Allah, namun kita bisa memastikan sekali lagi para jemaah sekalian tentang keberadaan Allah. Kenapa? Karena dengan pertimbangan apa yang kita lihat dari tanda-tanda ciptaannya. Ya, ini ciptaan Allah itu langit dan bumi dan seisinya para jemaah sekalian, yang sangat indah dan membuktikan keberadaan Allah dengan fakta, keadaan dan perkataan. Jadi mestinya kita akan mengatakan faktanya Allah itu ada. Secara lisan juga kita akan mengatakan ada. Nggak bisa dibantah itu. Hal yajuzul haudu fi hakikatur ru'al wal bahsu an mahiyatiha. Apakah boleh kita membahas tentang hakikat ruh? Ini kalau tadi kita ditegaskan berkaitan dengan pembahasan apakah boleh kita membahas tentang zatnya Allah dengan pikiran kita. Tidak boleh. Jangankan Allah. Di sini ditanyakan apakah boleh kita membahas, memperdalam tentang hakikatul ruh dan membahas tentang ya keberadaannya di mana dan sebagainya. Apa jawabannya? La yajuzu dzalik. Tidak diperbolehkan hal itu. Li'annal aqla, karena akal qasirun an idraki haqiqatiha. Ini tidak akan mampu untuk mengetahui hakikat ruh. Fal bahts anha idu'atu waqtin. Membahas tentang ruh, buang waktu aja. Buang-buang waktu, nggak ada gunanya. Dan kita tidak akan tahu hakikatnya. Yas'alunaka 'anir ruh, kalau kamu bertanya tentang ruh, maka jawab Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Artinya apa? Kita cukup sadar tahu bahwasanya ruh itu ada, titik. Hakikatnya seperti apa? Allah yang Maha tahu. Dan kita membahas buang-buang waktu saja. Wa hadza akbaru dalilin ala qasri aqli insan. Ini menunjukkan dalil yang paling mantap sudah, dalil yang paling jos kira-kira, dalil yang paling besar yang menunjukkan bagaimana akal kita ini terbatas. Mengapa dikatakan terbatas akal kita ini, akal manusia? Fa innahu lam yudrik haqiqata ruhihi. Dia tidak bisa berbicara tentang ruh, membahas tentang ruh, maka niha makhlukah. Padahal ruh itu ya ciptaan Allah juga, bukan Allah, bukan. Ruh itu ciptaan Allah dan dekat dengan kita. Wa ghairu kharijatin anhu, dan tidak keluar dari kita, tubuh kita. Tujuannya apa artinya sekalian? Dia qata'al amal an idraki haqiqati khalqil ladzi laisa lahu syabih. Sebagai perbandingan agar kita memutus untuk membicarakan tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya ruh saja kita tidak mampu, apalagi berbicara tentang hakikatnya Allah, hakikat ciptaannya yang menciptakan ruh, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi laisa lahu syabih, Allah tidak ada yang bisa menyerupai. Nah terus apakah mungkin
kita melihat Allah dengan mata kepala kita. Hal tumkin ru'yatullah subhanahu wa ta'ala bil basar. Maka dijawab para jemaah sekalian, ru'yatullah ta'ala bil basar, melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala kita ini, mungkinatun aklan, mungkin saja terjadi secara akal ya, menurut akal kita. Wa waqi'atun, dan akan terjadi fil jannati, di dalam surga. Kepada siapa? Lil mukminin, kepada orang mukmin. Ini siapa yang mengatakan? Ya Quran dan hadis. Jadi kita ini akan melihat wujuhu yawma idzin nadhirah. Ya. Besok kita ini akan melihat kepada Allah di surga. Bagaimana caranya? Nggak ada caranya, nggak usah dibahas itu. Fa inna Allah Ta'ala mawjudun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Wa kullu mawjudin, setiap sesuatu yang wujud, yumkinu ru'yatuhu, mungkin bisa untuk dilihat. Qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhun, besok kita ini saat kiamat akan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila rabbiha nadhirah fayarawnahu bil absar bighairi kaifin. Maka kalau kita bisa melihat kepada Allah bighairi kaifin, dengan tanpa cara, jangan sampai membayangkan seperti apa, enggak usah dibahas itu dengan mata atau dengan apa, enggak usah dibahas. Pokoknya keterangan dalam Quran semacam itu ya kita percaya. Naklan, karena sudah dinukil, karena sudah dikutip di dalam Al-Quran, diterangkan, ya kita percaya. Besok di hari kiamat. Wa yajibu anhul kafirun, dan orang kafir besok tidak bisa melihat. Terhalang orang kafir itu. Ziyadatan lahum fil hasrati wan nadamah, agar menambah kepedihan mereka, penyesalan mereka, mengapa mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling nikmat itu ya puncaknya adalah ketika bisa melihat kepada Allah. La ilaha. Ini para jemaah sekalian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sebagai ilmu tambahan kepada kita berkaitan dengan tauhid kita kepada Allah. Bagaimana kita meyakini tentang adanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada para jemaah, para pemirsa dimanapun saja berada, dimana saya lihat ini luar biasa di pagi yang cerah. Ini saya di Jakarta, para jemaah sekalian. Di pagi yang cerah ini kita ada yang live, yang menonton secara langsung ini luar biasa antusias. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngaji 33 menit menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.